Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita pada siang hari ini kembali lagi bertemu di mata kuliah metodologi penelitian. Sebelum kita beralih ke materi inti pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat. Silakan Mas Tama bisa dipimpin doa. Teman-teman, kita mulai belajar kita berdoa. Oke, sebelum kita beralih ke materi inti kita hari ini, saya ingin merefleksi terlebih dahulu pembelajaran kita di minggu kemarin, yaitu tentang kajian teori dalam penelitian kualitatif. Mungkin Mbaknya bisa menjelaskan kira-kira minggu kemarin apa itu kajian teori? Kajian teori adalah rangka berpikir yang digunakan dalam melaksanakan penelitian, biasanya berdasarkan teori dari para ahli yang dahulu. Oke, bagus sekali. Jadi kajian teori itu adalah sebagai kumpulan dari teori ya yang akan dapat membantu arah dari penelitian kalian nanti. Nah, sehari ini kita akan berbicara tentang instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, instrumen kuncinya itu adalah manusia atau peneliti itu sendiri. Nah, kira-kira kenapa dalam penelitian kualitatif atau naturalistik itu manusia yang menjadi instrumen kunci? Mungkin Mas Tama? Tidak tahu. Mbak Asmi? Kenapa kok manusia yang jadi instrumennya? Karena kita butuh yang namanya data, seperti wawancara. Oke, mungkin ditambahkan Mbak Fida? Karena di dalam penelitian kualitatif ini kan penelitian yang tidak bisa terukur seperti penelitian kuantitatif. Jadi karena manusia itu seringkali susah untuk dipahami, maka biasanya penelitian kualitatif ini menggunakan manusia untuk bisa mendapatkan data secara mendalam dari informasi yang digali dari mereka. Oke, bagus sekali. Jadi kenapa manusialah atau peneliti itu sendirilah yang menjadi instrumen kunci dalam penelitian kualitatif? Karena penelitian kualitatif itu datanya itu adalah berupa deskriptif, berupa tidak berupa angka yang secara gamblang bisa kita hitung hasilnya. Kalau data angka itu kan 2 tambah 2 jelas 4. Tapi kalau di kualitatif kita berbicara tentang perasaan, kita berbicara tentang fenomena sosial yang tidak bisa diukur. Sehingga dengan manusia yang sebagai instrumennya itu nanti akan dapat lebih mendalam lagi untuk menggali makna dari data yang kita kumpulkan, ya. Lalu selanjutnya terkait dengan alasan-alasan kenapa manusia yang dijadikan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif ada beberapa ya. Yang pertama karena manusia itu lebih peka, lebih mudah beradaptasi. Kita tahu bahwa penelitian kualitatif biasanya itu diperuntukkan untuk penelitian-penelitian yang meneliti tentang gejala-gejala sosial masyarakat yang sangat beragam dan sangat kompleks, gitu ya. Kemudian karena itu tadi sudah dijelaskan, karena manusia itu lebih peka, lebih bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap situasi. Kemudian peneliti bisa segera menganalisis data. Maksudnya adalah dalam penelitian kualitatif itu sebetulnya proses penelitian itu sudah berlangsung sejak awal ya, sejak kalian membuat judul sampai kalian nanti terjun ke lapangan, bahkan sampai menarik kesimpulan itu dari awal sampai akhir itu sudah melakukan analisis, dan itu bisa dilakukan kalau instrumennya adalah manusia, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ada 3 cara atau 3 teknik dalam pengumpulan data di penelitian kualitatif. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat adalah triangulasi. Sekarang kita ke observasi. Ada yang tahu observasi itu apa?
Mengamati Mengamati. Apa yang diamati kalau dalam kualitatif? manusia. Bisa manusia, bisa gejala sosial, bisa fenomena, ya. Ya, nah untuk observasi ada banyak macamnya. Ada partisipatif. Nah, partisipatif dibagi lagi ada banyak gitu ya. Ada yang pasif, ada yang moderat, ada yang aktif, ada yang lengkap. Ada juga yang terus terang dan tersamar. Ada juga yang tidak terstruktur. Nah, kira-kira observasi, kita ke observasi yang pertama, partisipatif. Di dalam observasi partisipatif, ini kan ada 4 hal ya, ada 4 macam. Kalau dalam penelitian kualitatif yang paling bagus sebetulnya pakai observasi partisipatif yang mana? Yang aktif, yang lengkap, Yang lengkap. Apa itu observasi yang lengkap? semuanya ada, pasif, moderat, aktif. Pasif, moderat, aktif. Ada lagi yang lain? Apa itu observasi partisipatif lengkap? 3 tahun. Jadi observasi partisipatif lengkap itu adalah kita mengamati objek yang kita teliti ya, atau bukan objek, subjek yang kita teliti, tapi kita itu tidak seperti peneliti. Jadi kita ikut masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang kita teliti. Bahkan sampai kepada kita itu dianggap menjadi bagian dari lingkungan tersebut ya. Itu namanya observasi partisipatif. Selanjutnya, teknik yang kedua adalah wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara. Apa itu wawancara? Mbak Asmi? Apa itu wawancara? Mbak Fida? Wawancara itu aktivitas mencari sumber dengan menggali informasi langsung melalui percakapan dengan para narasumber yang kita teliti. Oke, luar biasa. Ini sepertinya Mbak Fida nih tadi malam sudah baca ya. Jadi dari tadi sangat aktif sekali untuk memberikan pendapat. Baik, untuk wawancara, betul. Jadi itu adalah proses bertukar proses komunikasi langsung ya, tidak bisa diwakilkan kalau wawancara itu antara peneliti dengan orang yang diteliti. Ada 3, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur atau biasa disebut in-depth interview, dan ada wawancara tidak berstruktur. Kira-kira kalau dari ketiga jenis wawancara ini, yang paling bagus untuk penelitian kualitatif itu yang wawancara mana? Terstruktur. Apa sih wawancara terstruktur? Wawancara yang terstruktur, tapi maksudnya dari pewawancara itu sudah menggunakan semua hal yang berkaitan dengan persiapan wawancara. Misalnya contohnya rubrik wawancara, pertanyaan-pertanyaan, nanti menggunakan apa wawancara itu, apakah menggunakan rekaman atau percakapan dan sebagainya. Jadi terstruktur, misalnya pertanyaan 1 berkaitan dengan pertanyaan dan sebagainya. Oke. Betul tidak kalau wawancara terstruktur yang paling bagus? Semi terstruktur deh. Ya agak ini ya, labil ya. Oke. Jadi wawancara terstruktur itu betul tadi jawabannya. Wawancara yang dimana sudah distrukturkan oleh peneliti. Artinya pertanyaan itu sudah disediakan, jawabannya pun sudah disediakan. Nah, angket berarti kalau wawancara terstruktur cocoknya kualitatif apa kuantitatif? Kuantitatif. Nah, sedangkan semi terstruktur atau in-depth interview, peneliti itu hanya membuat pedoman wawancara. Pedoman wawancara itu berarti ada beberapa pertanyaan, misalkan ada 10. Tapi nanti pada saat kalian melakukan wawancara di lapangan, 10 itu bisa berkembang. Jadi itu hanya bisa jadi 50, bisa jadi 100, terserah. Nah, sementara jawaban tidak disediakan, terserah dari peneliti. Kalau tidak berstruktur, ini sama sekali tidak disiapkan. Pertanyaannya tidak disiapkan. Bahkan peneliti itu mau menanyakan apa juga nggak tahu. Karena biasanya wawancara tidak berstruktur ini digunakan di awal penelitian, sebelum peneliti itu tahu dia fokus penelitiannya kemana. Misalkan kayak Mas Tama pengen, oh itu kok ada pondok pesantren kok
terpencil tapi kok rame banget ya, kira-kira kenapa ya sampai inden gitu yang mau jadi santrinya. Wah ini menarik, tapi kan Mas Tama tidak tahu itu apa yang mau dia teliti dari sana, cuman dia itu memiliki ketertarikan, ada sesuatu ya, kayaknya ada sesuatu yang menarik. Nah, untuk menggali informasi awal menuju ke penentuan fokus penelitian bisa menggunakan wawancara tidak berstruktur. Oke, yang terakhir adalah dokumentasi tadi ya, maaf di layar tidak ditampilkan. Dokumentasi itu berupa dokumen-dokumen, bisa buku ya, atau artikel jurnal, atau mungkin foto dokumentasi. Kalau misalkan di dalam penelitian sejarah itu dokumentasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang utama gitu ya, karena ada sumber primer gitu. Nah, yang terakhir adalah triangulasi. Triangulasi itu apa? Triangulasi itu adalah untuk menguji keabsahan data. Kira-kira hasil observasimu sama hasil wawancaramu sama dokumentasimu itu sudah klik atau enggak gitu. Nah, oke, selanjutnya kita dari materi kita hari ini saya ada beberapa pertanyaan. Jadi tolong nanti kalian bisa menganalisis ya. Ada teknik pengumpulan data 3 tadi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ini saya buat ada 3 topik penelitian. Ya, ada 3 topik penelitian. Kira-kira nanti di topik 1, topik 2, dan topik 3 tentukan kira-kira nanti cocoknya itu pakai observasi apa, pakai wawancara apa, dan pakai dokumentasi apa. Dan triangulasi yang digunakan juga apa. Paham ya? Saya bagikan lembar kerjanya. Silakan kalian bisa berdiskusi. Nanti akan saya panggil untuk mengemukakan pendapat. Oke, sudah selesai. Sekarang saya akan panggil Mbak Asmi. Coba bagaimana dengan topik 1? Bisa maju ke depan? Dibacakan aja kira-kira cocoknya pakai pengumpulan data yang bagaimana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik 1 yaitu representasi nilai moderasi beragama dalam tafsir Al-Quran di media sosial. Deskripsinya itu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, anti kekerasan, inklusivitas ya. Di sini ditafsirkan dan disebarluaskan melalui konten tafsir Al-Quran oleh tokoh-tokoh keislaman di platform YouTube dan Instagram. Nah, di sini topik 1 di sini yang cocok dengan metode observasi, yaitu observasi non partisipatif terhadap video atau konten. Di sini indikatornya rasa toleransi, narasi dialog, kesatuan, wawancara di sini menggunakan seri terstruktur pada kreator konten tafsir Islam. Sedangkan triangulasinya yang menunjukkan di sini hasil observasi dengan wawancara dan dokumen tafsir klasik yang berbeda. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangannya dulu. Oke ya, jadi dari penjelasan tadi bahwa di topik 1 itu bisa pakai observasi non partisipatif ya. Kemudian di wawancaranya bisa pakai semi terstruktur atau in-depth interview, dan triangulasinya bisa pakai triangulasi sumber data. Baik, itu tadi adalah materi tentang teknik pengumpulan data dan instrumennya dalam penelitian kualitatif. Kira-kira apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Kesimpulannya adalah mari kita meneliti. Kesimpulannya adalah berarti instrumen kualitatif tadi apa? Siapa yang jadi instrumennya?
manusia. Kemudian teknik pengumpulan data ada apa saja? Wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oke, itu tadi materi kita hari ini ya. Nanti saya akan kirimkan tugas analisis judul lagi terkait dengan instrumen pengumpulan data yang akan saya share nanti di grup kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.